Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak lupa menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam juga tidak ketinggalan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dewan Juri yang kami hormati, serta para pendengar cerita ataupun dongeng pada hari ini yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berdiri di sini adalah wakil dari Kecamatan Ngerampal. Bapak Ibu, terutama saudara Kecamatan Ngerampal, ini dipercayakan kepada kami untuk menceritakan tentang kisah terjadinya Kota Sragen. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, pada waktu dulu adalah zamannya tidak seperti era sekarang. Zaman perjuangan pada zaman dahulu adalah betul-betul melaksanakan perjuangan yang sangat-sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga betul-betul. Kalau sekarang perjuangannya tidak sepayah seperti orang dulu. Bangsa yang hebat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghormati jasa-jasa para pahlawan terdahulu kita, yang telah gugur mendahului kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menceritakan tentang kisah terjadinya Kota Sragen. Pada waktu itu Kerajaan Mataram dipimpin oleh seorang Pangeran Pakubuwono II. Cerita kisah ini saya ambil dari penulis kami mengambil dari Radar Solo. Pangeran Pakubuwono II itu mempunyai seorang adik yang bernama Hamengkubuwono ataupun yang bernama Pangeran Mangkubumi. Ya, mohon maaf, Pangeran Pakubuwono II mempunyai adik bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dulunya juga ikut pada kakaknya itu karena tahu bahwa kakaknya itu adalah berdaulat dengan Belanda, Bapak Ibu. Belanda pada waktu itu ingin menguasai sekali Mataram itu, kudu dadi duwekku. Piye carane aku supaya dadi duwekku? Kerajaan Mataram tak rongrong terus supaya melu aku, ngaten Belanda. Niku basa Jawa, nek basane Londo kula mboten retos, mboten saged ngoten niku. Ya. Kemudian Pangeran Mangkubumi tahu bahwa kakaknya itu tadi ikut Belanda. Dia pikir-pikir tahu sekali bagaimana penderitaan daripada rakyat-rakyatnya yang tertindas. Sangat tertindas sekali karena apa? Penguasanya itu sangat-sangat pokoknya sugih tanggo sugihku dhewe, kuasa ya kuasaku dhewe, wong-wong sing kaya ngono kae tidak ambil pusing. Betul seperti pemimpin seperti itu yang Bapak Ibu inginkan? Tidak, pasti tidak seperti itu. Makanya Pangeran Mangkubumi pun dia itu adalah lolos dari kerajaan. Dia mbalelo. Nggih cara Jawane wis minggat lah saka kraton mriku supaya ora ketemu karo kakaknya itu tadi yang begitu memihak kepada Belanda. Akhirnya dia mengajak para prajurit-prajuritnya yang mau ikut berjuang. Perjuangannya memang sangat-sangat berat sekali. Dia menuju ke timur dengan melalui desa-desa Cemara, kemudian sampai ke Tingkir, sampai ke Wonosari, kemudian sampai ke Karangsari, ke Mbutuh, kemudian sampai ke desa Pandak. Sampai disitulah Pangeran Mangkubumi dengan bala tentaranya yang begitu jerih payah sudah melalui desa-desa yang banyak itu tadi. Kemudian dia berhenti di desa Pandak itu.
merasa sudah aman, sudah tentram. Wis saiki ngene wae. Awake dhewe ning kene wis ning desa Pandak iki wis ora doyak-oyak karo londo neh. Muga-muga aja konangan meneh ngaten kalian bala prajuritnya kalau wau. Lah lajeng saajengipun Pangeran Mangkubumi beliau membuat apa ya, suatu pemerintahan kecil-kecilan lah karena di situ sudah merasa aman tadi. Setelah dibentuk apa itu ya, pemerintahan kecil-kecilan itu sudah terbentuk, namun hati Pangeran Mangkubumi pun tidak nyaman. Karena apa? Bekal yang dia bawa dari Mataram tadi habis, Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau berjuang gek lewate turut alas, dan saniki ten Kutha Sragen lewate ten Kutha Sragen kecil, nah yang penting kantongnya ini kebak, mau beli apapun bisa. Tetapi kalau zaman dahulu lewatipun ten alas-alas, pinggir kali, Masya Allah, cobi penyan bayangaken. Kaya ngono perjuangane para sesepuhe awake dhewe. Terus saiki awake dhewe disuruh mengisi saja kok tidak mau. Menika nggih kebangetan saestu. Salajengipun Bapak Ibu, sak sampunipun Pangeran Mangkubumi merasa resah. Dia melanjutkan perjalanan sampai ke desa Keranggan. Desa Keranggan itulah dia bertemu dengan Kiai Srenggi yang dia disambut dengan gembira, senang sekali karena Kiai Srenggi itu adalah tumenggung alap-alap yang juga lolos dari kerajaan. Dia disuguh legen dan sego yang hanya setebok. Tahu Bu setebok seberapa? Setebok niku tampah wit cilik, prajurite akeh. Gur sakmono cobi napa mboten mersula. Terus sakniki dia merasa ya. Terima kasih. Kemudian Pangeran Mangkubumi dia bilang bahwa dino iki tak dadekke desa Sragen. Makaten Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.